Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk rezeki, Gus silahkan. Tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam dzikir nafas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah tadi saya dan teman-teman semua bisa ikut lagi. Suara anu gede suarana. Bisa ikut lagi dzikir nafas pada malam hari ini. Iya. Dan sensasi yang diberikan oleh Allah kepada saya saat ini adalah tentang beliau lagi guru. Sekarang pelajaran ke-14. Sekarang pelajaran yang ke-14. Oke. Saat masuk dalam alam bawah sadar, merasakan sinar rembulan masuk sebelumnya. Iya. Oke. Ubun-ubun, tiba-tiba saya berada di pinggir pantai dengan ombak yang tenang, dengan sepoi angin yang menyegarkan dan waktunya malam hari. Iya. Dengan cahaya rembulan. Di situ di pinggir laut itu ada sebuah gubuk, sebuah bangunan, dan saya ke sana. Di sana sudah berkumpul, dan ketika saya datang itu pelajaran dimulai, guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mulai mengucapkan salamnya. Ya. Langsung beliau mengatakan sekarang pelajaran ke-14. Iya. Tanpa basa-basi, guru, langsung di setiap pertemuan itu. Pelajaran ke-14 ini tentang kesadaran lagi tuh. Tentang kesadaran. Oke. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Iya, Allah yang menciptakan semua yang diciptakannya mendapatkan kasih sayangnya yang berlimpah. Iya. Dia yang mencipta segala sesuatu dan dia yang berkehendak atas segala sesuatunya itu. Iya. Tak ada satupun makhluk yang luput dari sentuhannya. Sekecil apapun, bahkan tak ada waktu yang lepas untuk makhluknya, walau dalam hitungan detik lagi. Dan tak ada waktu yang lepas untuk makhluknya, bukan dalam hitungan detik lagi, guru. Bukan dalam hitungan detik lagi. Di dalamnya detik. Tak ada yang lepas. Update terus. Maka sebagai makhluknya, layakkah kamu luput terhadapnya? Layakkah kamu mengabaikannya? Sesibuk apapun, ingatlah Tuhanmu, walau hanya di setiap detikmu. Sadarilah setiap nikmat yang masuk ke dalam dirimu. Awalilah kesadaranmu untuk mengingat Tuhanmu itu di awal kamu membuka matamu di pagi hari. Maka kesadaran-kesadaran yang selanjutnya akan mengikutimu di sepanjang hari itu. Sadarilah, 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 karena kesadaran adalah prioritas. Sekian, guru. Setelah itu tiba-tiba saya
gubuk itu menghilang, saya berada di luar gubuk lagi, di luar ruangan itu. Saya merenung di situ guru, ya Allah, kalimat-kalimat tadi. Merenungi kalimatnya ya Gus ya. Kemana aja ya selama ini saya nangis guru. Saya nangis guru terus sampai menikmati suasana di laut itu, sampai gak terasa menangis. Dan sepertinya waktunya terlalu cepat tadi guru, habis. Mungkin itu sensasi yang diberikan oleh Allah pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kalimat-kalimatnya sangat menyentuh hati sekali ya. Kalimat orang soleh itu pasti lahir dari hati yang jernih, dari pikiran yang terang ya. Tadi kita tuh Gus ya, di sini ya, manusia itu jarang ya, sedikit sekali yang bisa menyadari ya bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Itu sangat sedikit sekali ya, bahwa kita itu ada yang mencipta dan kita selalu bersama yang menciptakan kapan dan dimanapun. Nah, kesadaran ini, kesadaran bahwa kita bersama Tuhan, dilihat oleh Tuhan, kemanapun bersama Tuhan. Nah, kesadaran ini yang paling sulit tuh. Kita diciptakan, akan tetapi kita selalu melupakan yang menciptakan. Nah, kesadaran seperti itu yang sulit tuh. Padahal kalau selalu dalam kesadaran bahwa kita ini ada yang mencipta ya, dan kemanapun bersama dengan Sang Pencipta ya Gus ya, kita akan enjoy, nyaman, tenang menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena selalu bersama. Nah, dalam nasihat beliau yang semesta sabda panutan tadi, minimal kamu mengingat Allah, mengingat Sang Pencipta, itu minimal ketika mata kamu terbuka di pagi hari saja. Kata beliau, ketika kita bangun pagi, mata kita terbelalak, ya Allah, terima kasih Engkau masih bersamaku ya Allah. Dadaku lapang, napasku panjang, badanku sehat, tidurku tadi lelap sekali. Ya Allah, terima kasih Engkau masih selalu bersamaku. Ya, minimal kesadaran itu saja dulu. Nah, ketika di pagi hari kita sadar bahwa yang membangunkan adalah Tuhan kita, ya kita terbangun juga dibangunkan oleh Tuhan kita. Minimal kita sadar itu saja, ya. Terus tadi Gus dibawa kalimat kesadaran tuh apa tadi? Bagus banget tuh. Setelah awalnya kesadaranmu, iya, di awal kamu membuka matamu di pagi hari, maka kesadaran-kesadaran yang lain akan mengikutimu di sepanjang hari itu. Nah, maka kesadaran-kesadaran yang lain itu akan mengikuti kamu di sepanjang hari itu. Artinya ketika paginya kita berkesadaran, ya setelah membuka mata, ya kita masih bersama dengan Allah, berterima kasih kepada Allah, jantung masih berdetak dengan normal, mata masih bisa melihat dengan normal, ya kaki kita masih bisa untuk berjalan, ringan untuk berjalan. Nah, minimal itu. Nah, ketika kita sadar paginya sadar ya, ketika kita membuka mata. Nah, nanti ke yang lainnya juga ya, sehari penuh itu bisa dalam kesadaran, dalam aktivitas ya, dalam apapun itu sadar ya. Artinya apa? Sadar selalu bersama gitu. Dan kesadaran yang tertinggi itu kan ketika kita merasa bersama Allah kapan dan dimanapun gitu. Oke,
Untuk yang kedua, Kang Samsu, silahkan Kang Samsu. Diurai dari awal sampai akhir, Kang Samsu, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini, malam holwat yang ke-26 ya, Gus Jaki? Oke, iya, 26 yang ya, ke-26. Alhamdulillah masih bisa kumpul bareng bersama guru besar kita, Kanjeng Sarip. Alhamdulillah di zikir napas malam ini saya menemukan banyak sensasi yang sangat luar biasa, Guru. Iya. Pertama saya masuk ke meditasi, ke zikir napas. Iya. Saya masuk ke zikir napas, kemudian naik ke atas ke ketinggian, Guru. Iya. Di dalam ketinggian itu seperti ada suara, Guru. Suara itu berbisik sangat lembut sekali, dan suara itu mengatakan ketika kejernihan hati dan luasnya pandangan serta pemikiran adalah awal terbukanya pintu-pintu. Oke, iya. Kemudian pintu rahasia Tuhan itu terbuka diantaranya kalau kesadarannya sudah seperti tadi. Oke, lanjut. Kemudian setelah kalimat itu menghilang, lalu saya melihat pintu yang sangat besar sekali, Guru. Iya. Secara terbuka, dan saya masuk ke dalam pintu itu. Di situ saya melihat banyak sekali mutiara-mutiara, dan mutiara itu penuh dengan warna-warni, penuh dengan kilauan cahaya yang sangat luar biasa. Di situ saya takjub melihat dari dalam mutiara dan dari pantulannya ya, banyak ribuan cahaya. Nah, di situ saya masuk sambil menikmati betapa indahnya kilauan mutiara yang penuh dengan pantulan cahaya. Saya masuk sambil menikmati di situ sambil berjalan. Kemudian saya melihat gunung, Guru. Melihat gunung. Setelah melihat gunung, saya mendekati gunung itu. Setelah sampai di gunung itu, ternyata di bawah kaki gunung itu ada guha, Guru. Oh, ada gua. Ada guha. Oke. Saya masuk ke dalam guha itu. Di situ saya melihat seorang petapa lagi duduk di atas batu, dan di depan petapa itu ada aliran air sungai yang sangat jernih sekali, Guru. Kemudian saya menghampiri beliau, tapi tidak menyebutkan siapa namanya. Beliau tidak menyebutkan namanya siapa ya. Cuman saya minta izin kepada beliau untuk minta beberapa nasihat. Alhamdulillah, izin Allah, beliau memberikan beberapa nasihat kepada saya. Iya. Kurang lebih nasihatnya seperti ini, Guru. Pada mulanya kamu adalah kekosongan yang sangat mutlak, dan dari kekosongan itulah lahirlah sepercik cahaya, yang mana cahaya itu disebut dengan Sang Hyang Suci. Sang Hyang Suci, oke. Dan jika Sang Hyang Suci itu sudah bersemayam di tubuhmu, maka seluruh tubuhmu akan bergetar hebat. Dan disitulah ketika kamu menginginkan sesuatu, maka getarkanlah seluruh tubuhmu. Dan ketika seluruh tubuhmu bergetar, itu adalah getaran Sang Hyang Suci. Nah, kemudian tangan beliau, tangan sebelah kanan menjulur ke depan, sambil memegang kepala saya. Kemudian beliau menghilang, dan saya membuka mata. Ternyata saya berada di majelis ini, Guru. Oh, di majelis ini. Sampai berakhir waktu jeda sampai zikir nafas, selesai. Guru. Ternyata oh iya, saya berada di zikir tempat ini, di majelis.
Suasananya kosong atau yang sedang dikir nafas? Iya, sama persis seperti ini Guru. Iya, sedang seperti dikir nafas. ya dikir napas, kemudian sampai berhenti. Berarti dari gua sana ke sini nggak pakai detik. Iya, langsung begitu saya serasa membuka mata, ternyata saya ada di majelis. Mungkin itu sensasi saya selama zikir napas barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimatnya dalam sekali ya, Masya Allah. Oke, yang ketiga buat Bunda, Bun, silahkan. Bunda, tadi dari zikir nafas, Bun, ada sensasi-sensasi apa saja? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Zikir wabarakatuh. nafas, ada sensasi, Iya. begitu naik ke ketinggian ada suara gamelan Kanjeng. Oh iya, suara gamelan. Iya, ada yang sedang pada mainin gamelan-gamelan. Iya. Ada yang itu pas yang di depan ada tuh. Ada satu orang yang paling depan pakainya pakai baju Jawa gitu, Iya. pakai belangkon. Nah, terus yang di belakang-belakangnya juga ada pada mainin gamelan semua, Iya. tapi semuanya laki-laki Kanjeng. Pada mainin gamelan, kata saya, Allah, kata saya kok indah banget gitu alunan gamelan ini. Suaranya ya. Suaranya gitu, alunan-alunannya, ya. Iya. Terus kata beliau yang di depan, ya itulah katanya seperti lantunan apa kita mau kepada memuja sang pencipta, kata iya. beliau itu. Iya. Terus inilah spiritual kita kepada sang pencipta melalui gamelan ini, Iya. kata beliau. Terus kata saya, kata yang di belakangnya itu, Nduk tahu nggak siapa yang tadi beliau yang tadi di depan ngomong? itu, Ya, Iya. nggak tahu, kata saya, Tuhan. Siapa emang yang di depan tadi yang ngomong? Kata yang itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim, katanya. Yang sedang memain, tapi orang-orang berbalik tetep baik, orang main. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Iya, cuma oh indah banget ya suara gamelan, ya itulah lantunan pemujaan kita ya istilahnya kepada sang pencipta. Terus spiritual kita kepada sang pencipta kita. Ibaratnya main alunan gamelan itu. Iya, dari kata beliau suara itu. musik itu mampu membawa ya sampai kepada kehadirat ilahi gitu. Iya. Oke, terus? Terus ya kata ya udah apa sih ngerungok nabe indah sih enak Iya, banget iya. kan ya nyampe. Dengerin aja ya Iya, kalau lagu-lagunya. ya jentul bedodok sambil anu sih main-mainan Mendengarkan musik ya, suara alunan-alunannya. Iya, terus kalau sambil ngidung Kanjeng. Ada suara Iya, kidungnya. kidung inilah ibaratnya rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan kita selama ini, memberikan keindahan kepada kita. Inilah Iya kan dulu kidungan-kidungan itu. berarti Bunda dulu itu seni itu untuk memuji Tuhan ya. Iya, Seni itu caranya dulu kan tuh. melalui gamelan kan, Melalui gamelan- iya, alunan dan gamelan lantunannya ini, kan iya. sama kayak kita berzikir gitu, Iya sama gitu. ya sampai itu maksudnya mah ya kidungnya bu bahasa Jawa kan iya bahasa Jawa ku dulu ya. lantunanane kayak semilir angin konon kan, kayak keindahan alam semesta. Terus kayak inti mah kayak ning Gusti Allah lah mengkonon, Iya, kayak iya. semilir angin. Kau cuma ngerti semilir angin wong Jawane Jawa kun sih. Iya, lantunannya nyampe merdu hidunganane ku. Suaranya ya. Ya saking terpanu ku ya enak banget kayaknya ku dodok konon gleprok sambil ngerungok. Nah, tapi wong aku beliau ku orang nengok cuma Iya, aku ngadep anu main karo kunku. Gamelan baya. Iya, gamelan. Nah, tas kunku perasaan awakku kerasa atis wis Iya. selesai kunku Kanjeng siki. selesai. Iya, pas lagi zikir napas ku sing endas nyampe meneku atis. Sing Sejuk, awakku ya. nggih atis. Terus ya tangan perasaanku kayak anu sing PS kan yang tanganku Kanjeng Iya. geneku. Sejuk ya. Terus kun ya wis nyampe takang selesai ku ngerasa kena sejuk kun. Oke. Nyampe semono bae sih Kanjeng. Oke, tadi ya di Bunda itu ya Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, cara sing beliau yang sing ning sedang guri aku.
sedang bermain musik ya, musik-musiknya yang merdu. Terus kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi kalimatnya gimana tadi? Ibaratnya lantunan alunan suara gamelan ini ibaratnya kayak kita pemujaan kepada Sang Pencipta. Memuji kepada Sang, dan spiritual kita kepada Sang Pencipta. Oke, iya. Dah gini. Nah, kita nih semua atau siapa saja itu minimal kita jangan pernah berhenti ya. Untuk apa? Untuk melantunkan lagu-lagu cinta dari dalam hati kita. Ya. Umpamanya lantunan pujian untuk Tuhannya umpamanya yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Umpama ya. Tadi jahar ya, artinya jahar itu suaranya keluar, tapi lantunan lagu-lagu cinta untuk Tuhan itu coba bila sautin wala harfin, tanpa huruf dan tanpa suara. Ya, kita masuk ke dalam kalimat tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk kita ke dalam, lebih dalam lagi masuk ke dalam, kita getarkan di dalam kolbu. Kalimat yang Kang Samsu tadi tuh, kata beliau Sang Hyang Suci ya. Iya, Sang Hyang Suci. Nah, sehingga Sang Hyang Suci di dalam ini ya, ketika kita melakukan lagu-lagu cinta yang tanpa huruf dan tanpa suara, lebih masuk ya, kita getarkan ke dalam. Nah, baru nanti tubuh kita bergetar. Nah, biasanya ketika sudah bergetar seperti itu ya, kita mudah nanti oleh Allah dibawa masuk ke menuju pintu gudang rahasianya. Gitu. Ya, tekniknya seperti tadi. Tekniknya. Kita lantunkan lagu-lagu cinta untuk Tuhan kita, terus kita hayati masuk ya, masuk ke kekosongan, ketiadaan tadi tuh kalimatnya ya. Ketiadaan, kekosongan, kejernihan. Nah, baru kita getarkan. Nah, setelah digetarkan, nah baru les ya, silahkan. Gitu. Orang-orang soleh zaman dulu tuh seperti itu. Gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini di hari yang keberapa Kang Samsu? Malam 26. Malam ke-26 ya. Pengingat waktu. Holwat kita yang ke-26 ya. Cukup hari. Sekian saja dulu, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.